dan bukan ajaran Islam seperti ini. Jadi jelas Habib itu, yang dikatakan Habib itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri. Ini kan Tuhan sendiri nih, menetapkan hukum sendiri. Berarti Habib itu Tuhan yang jelas nyata dari berbagai pernyataan mereka, menelisih dari Quran dan hadis itu sendiri. Kita akan masuk ke seri kedua yang bertema banyak kaum Ba'alawi atau Habib telah menjadi Tuhan. Telah menjadi Tuhan. Bukan hanya dipertuhankan. Tentu beda levelnya. Kalau Tuhan mirip Fir'aun. Tapi kalau dipertuhankan, jamaahnya yang mempertuhankan sosok manusia. Kalau ini sudah polos sekali, yaitu telah menjadi Tuhan. Saya akan tambahkan, kemarin kan sampai dengan bisa terbang ya, Habib bisa terbang. Nah sekarang saya tambahkan ke-8 pernyataan-pernyataannya. Habib Isra Mi'raj sampai 70 kali dalam sehari lagi. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Yang berikutnya, khatam Quran dalam satu hari 8 kali, pagi 4, malam 4 kali. Di antara amalannya Sayyidina Abdul Rahman Segal, setiap hari beliau menghatamkan 8 kali Al-Quran. Setiap hari 8 kali khatam Al-Quran, 4 kali di pagi hari sampai petang, 4 kali di malam hari. Kemudian ada Habib mengatakan, jika bukan Nabi Muhammad yang terakhir, maka yang pantas jadi Nabi berikutnya adalah kaum Ba'alawi, yaitu Imam Al-Haddad katanya. Semua penduduk kota Tarim itu wali katanya, baik perempuan maupun anak-anak. Bahkan ada juga pernyataan lain, kalau sudah berkumis di Tarim itu pasti wali. Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Jadi ukurannya kumis. Aduh, di sini jarang berkumis, berarti cuma saya doang kali ini. Saya doang jadi wali. Gimana? Lalu mencium sujud ke lantai bekas telapak Habib, boleh, makanya dibiarkan ya. Berikutnya, yang tidak percaya Habib keturunan Nabi adalah kafir. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Saya mengatakan pada pagi ini, saya tidak percaya Anda keturunan Nabi. Justru Anda berperilaku, kalau Anda tidak sadar, pada akhirnya nanti setelah Dajjal muncul, Anda lah kaki tangan Dajjal. Tuh, sekalian aja saya. Bukan hanya tidak percaya Anda keturunan Nabi, tapi perilaku Anda sudah menuhankan diri dan menjadi Tuhan. Sekalian, bukan soal tidak percaya sekarang ini.
Kalau tidak percaya sudah jelas tidak percaya. Nggak mungkin turun Nabi. Ya, mustahil turun Nabi seperti para Balawi. Dan saya kira ini cukup untuk kajian pagi ini. Kita bahas satu persatu ya. Dari mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pernyataan. Lanjutan dari kemarin. Kita analisa pernyataan Mi'raj sampai 70 kali sehari. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali seumur hidup. Dari situ saja sudah melampaui batas. Disinilah tersinggungnya saya. Dia ingin menunjukkan lebih hebat dari Nabi. Ya. Dan heran, ada mukibin para kiai mendukung. Katanya kita ini dianggap lemah iman. Kita ini tidak memahami bagaimana karomah, katanya. Itulah kalau sudah tertutup, baik gelar Habib, gelar Kiai atau Syekh, kalau sudah tertutup, dia tidak memahami arti sesungguhnya Dajjal itu. Karena begini rekan sekalian, dalam sebuah hadis jelas sudah kita sampaikan berkali-kali, dia akan membawa ajaran yang tidak disampaikan, ajaran nenek moyang. Ya, dalam pengertian di situ adalah para sahabat, ya, para tabiin, sahabat Nabi, dan juga tentu pernyataan Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan seorang wali atau habib bisa mengulanginya. Klaim ini menyaingi kedudukan Rasul, berarti menyeleweng uluhiyah karena mengangkat manusia ke posisi Nabi. Begitu. Itulah penyelewengan. Dan ini banyak sekali Habib-habib yang ngomong gini, mungkin sampai 20 kali Habib ini. Berarti ini memang sekali lagi sudah mutawatir nih kesesatannya. Tidak bisa orang lain membantah, Habib lain membantah. Wah, itu bukan ajaran Habib. Karena yang ngomong begini Habibnya banyak. Berarti ini dari kitabnya mereka. Maka benarlah apa yang saya sampaikan dalam kajian sebelumnya. Ajaran Habib bukan ajaran Islam. Ya. Bantahan Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada satu malam. Kata hambanya hanya merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali ada dalil Quran bahwa misalkan selain Nabi Muhammad SAW akan ada dialami oleh orang lain. Sama seperti wahyu dalam bentuk mimpi. Kan kalau itu dialami oleh umat selain Nabi, kan disampaikan bahwa akan ada yang menerima mimpi. Kan disampaikan. Tapi hal yang sangat penting seperti ini tidak mungkin kalau tidak sampaikan. Ya. Jadi ini melanggar dari uluhiyah, konsep tauhidnya. Ya. Bantahan hadis Isra Mi'raj ini mutawatir, hanya menyebut sekali dan tidak berulang. Itu ya, bantahan Qurannya jelas, bantahan hadisnya jelas. Dalam kitab Al-Qadi Hidayah dalam Asyifa menegaskan Isra Mi'raj adalah mukjizat eksklusif bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dalam kitab. Baik, berikutnya pernyataan Habib khatam Quran 8 kali sehari. Kalau ini jelas sekali hayalannya. Ya. Berarti kalau 8 kali sehari ini sudah mukjizat namanya. Karena kalaupun karomah seperti apa dulu? Karena membaca khatam Quran itu harus jelas. Kecuali dalam bentuk mimpi. Saya boleh mengatakan saya khatam kemarin 1000 kali.
baca Quran dalam sehari, tapi dalam bentuk mimpi, baca. Karena itu simbol. Tapi kalau nyata, sangat amat mustahil. Kalaupun kecepatan tinggi, nggak mungkin juga kan? Ya. Kayak mesin. Masya Allah, hayalannya luar biasa deh. Menyesatkan saya. Secara manusiawi mustahil membaca mushaf sebanyak itu dalam 24 jam. Jika diyakini sebagai kemampuan sendiri, maka ini menyeleweng rububiyah, memberikan sifat supra manusia kepada makhluknya. Ini sudah nyeleweng tauhid dalam hal rububiyahnya. Jadi ini sangat nyata kesesatan, ya. Sudah mempertuhankan, karena ini adalah mustahil dilakukan oleh manusia. Bahkan Nabi sendiri itu juga mustahil. Tidak pernah ada sejarahnya Nabi hatam Quran 8 kali sehari, ya. Bantahan Quran, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari isi Quran. Ini surat Al-Muzammil ayat 20. Itu syarat tidak menuntut khatam berlebihan. Jadi ini seolah ingin melebihi Quran sendiri. Padahal Quran mengatakan khatamlah, ya. Jadi dengan yang kau mudah. Jadi artinya tidak sampai ada target sehari 1 kali khatam. Itu tuh mustahil, ya. Ini apalagi 8 kali, ya. Dan hebatnya, herannya, ini kok didakwahkan begitu, sesuatu yang mustahil didakwahkan, disampaikan ke publik, ke jamaah, disuting, divideokan, kemudian disebar. Dan herannya, ada saja kiai sampai hari ini para pendukung Habib. Sesuatu yang mustahil terjadi tapi terus didukung oleh para kiai. Saya juga bingung, bagaimana mungkin pemikiran kiai ini yang punya ilmu. Kita saja yang rendah ilmunya memahami ini merusak rububiyah dari konsep ketauhidan, ya. Ingin melebihi Nabi. Bantahan hadis Rasulullah bersabda, tidaklah dapat memahami Quran orang yang menghatamnya kurang dari 3 hari. Kan tujuannya hatam itu memahami Quran. Jadi mungkin kalau 3 hari mungkin 24 jam terus menerus, ya. Mungkin hanya makan, tidur, udah gitu baca Quran lagi, bisa jadi 3 hari. Tapi itu Nabi mengatakan bukan hatam itu. Baik, dalam kitab Imam Nawawi dalam Al-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran menegaskan bahwa makruh khatam terlalu cepat sehingga tidak memahami bacaannya. Jadi untuk apa khatam sampai 8 kali sehari, berarti tidak tahu kaidah ini. Itu apa? Itu pamer. Kan jelas ini tidak boleh, ya. Dan mustahil sekali lagi 8 kali sehari. Yang berikutnya, jika bukan Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi, maka yang pantas Nabi berikutnya dari kelompok Balad, yaitu Al-Hadad, Pam dari Al-Hadad, ya. Rekan sekalian, mari kita lihat. Ini menyalahi konsep khatam Nabi, artinya Nabi terakhir. Maka ini adalah penyelewengan uluhiyah karena merusak hukum Allah yang final. Rekan sekalian, rasanya tidak pantas manusia menilai siapa yang pantas jadi Nabi. Bahkan, rekan sekalian, justru manusia sering keliru berharap sosok Nabi. Kalau kita perhatikan sejarah para Nabi, justru tidak sesuai dengan yang memahami kitab. Kalau mereka mengatakan saya mengklaim memahami kitab, seharusnya lihat sejarah. Nabi selalu ditunjuk dari orang yang tidak disangka, out of the box, di luar perkiraan manusia.
Sedangkan ini ada Habib yang mengatakan ini berarti dia sudah mempertuhankan diri menjadi Tuhan, seolah-olah lebih tahu siapa Nabi yang berikutnya. Ini kurang ajar luar biasa. Ini sudah gendeng, sudah merusak, melecehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya senang sekali kalau ini dipermasalahkan, dan saya ada beberapa handphone Habib. Saya nanti setelah 3 seri muncul di YouTube, saya akan share kepada mereka. Mudah-mudahan mereka segera mempermasalahkan saya agar ini kita ramaikan saja, ya, di ruang publik dan juga secara hukum. Sebab seharusnya mereka itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini merusak tauhid yang sangat amat mendasar, ya, bagi kita. Luar biasa. Jadi jelas sekali, nyata sekali, mereka ini seolah-olah ingin dianggap Tuhan. Bayangkan, seharusnya yang Nabi berikutnya si Fulan. Berarti kan ini sama dengan mengatakan saya Allah lebih mengetahui siapa Nabi berikutnya. Kan ini melebihi orang gila, ya. Melecehkan Allah. Disitulah saya marahnya, kan. Bantahan Quran, Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dialah Rasulullah dan penutup para nabi. Karena sekalian, Allah lebih memahami mengapa Nabi selalu dari orang-orang biasa. Allah lebih tahu mengapa Nabi tidak pernah ditunjuk dari ahlul kitab. Kalau Habib tadi mengatakan karena Al-Haddad itu katakanlah dianggap wali, makanya lebih pantas. Justru tidak pernah terjadi bahwa Nabi itu dari orang yang sangat paham kitab sebelumnya. Kemudian bantahan hadis, Nabi bersabda tidak ada Nabi setelahku, jelas, ya. Artinya seharusnya tidak perlu berandai-andai. Jadi Habib ini, rekan sekalian, sudah jelas tidak mungkin. Tetapi ingin dipuji, ingin diletakkan kepada posisi yang tinggi. Bahkan golongan Ba'alawi itu adalah golongan di atas kita. Beda golongan. Seolah ingin menunjukkan. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka betul-betul keturunan Nabi palsu. Ya. Karena ingin selalu dipuji, ingin selalu didudukan dalam posisi lebih tinggi daripada manusia biasa. Ya jelas, ya tidak boleh lah. Maka siapa mengaku Nabi sudah nyesat, tidak pasti. Dan harusnya tidak perlu berandai-andai. Kenapa? Karena tidak perlu dibicarakan Nabi berikutnya yang pantas itu siapa. Karena tidak mungkin. Jadi seolah ini ada semacam ingin dihargai oleh orang lain bahwa kaum kami adalah kaum yang layak menjadi Nabi. Kira-kira begitu, ya. Yang berikutnya, pernyataan semua penduduk kota Tarim adalah wali. Analisa status wali adalah rahasia Allah. Tidak bisa digeneralisir. Klaim ini adalah penyelewengan rububiyah. Seakan-akan manusia bisa menetapkan siapa wali. Itu dia. Dari dulu saya sudah katakan, tidak ada yang bisa melihat seseorang itu wali. Karena itu hak Allah. Bahkan bisa jadi wali itu orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Karena wali itu pancaran dari hati yang mendalam, yang hanya Allah yang tahu. Bukan yang pakaian gamis, menceng, yang mahal, yang kelihatan alim. Bukan, karena itu hak prerogatif Allah. Siapa wali yang sesungguhnya. Yang berikutnya, bantahan Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu yang tidak khawatir atas mereka. Ya.
tidak menunjukkan pada suatu kaum atau kota tertentu. Jadi wali itu tidak menunjukkan kepada tempat. Ini kan sudah mengklaim sendiri, membuat hujah sendiri. Ya. Tidak ada pernyataan dalam Quran mengisyaratkan bahwa wali itu adalah satu tempat atau satu kaum, tetapi adalah orang-orang yang tidak khawatir ya, dengan apapun ke depan, karena semua sudah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan hadis, Nabi bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba Allah yang dikenal Allah, tidak dikenal manusia. Itu adalah status kewalian seseorang. Jadi artinya begini ya kan sekalian, hanya Allah yang tahu. Allah mengenal seseorang itu, walaupun manusia tidak mengenal. Itulah lebih cocok untuk penilaian dalam konteks kewalian. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi jelas status wali hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya As-Syaitan menegaskan bahwa wali adalah sifat individu, bukan kelompok keturunan atau daerah. Sifat individu. Jadi ini sudah membuat hukum sendiri. Bayangkan, semua penduduk kota Tahrim adalah wali. Bahkan ada Habib yang mengatakan di kota Tahrim itu pokoknya sudah berkumis, itu adalah wali. Jadi ini aturan yang luar biasa, yang jauh dari Islam dan bukan ajaran Islam seperti ini. Dan jelas Habib itu, yang dikatakan Habib itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri. Ini kan Tuhan sendiri, menetapkan hukum sendiri. Berarti Habib itu Tuhan yang jelas nyata dari berbagai pernyataan mereka, menyelisih dari Quran dan hadis itu sendiri. Jelas. Saya tidak ragu-ragu selama dalilnya kuat bahwa ciri-ciri Dajjal itu seperti itu. Ingin dipertuhankan, mengaku Tuhan. Mengaku itu tidak harus mengucapkan lisan, tapi bikin aturan baru, bikin agama baru, bikin ajaran baru, menetapkan seorang bisa seperti apa, lalu kemudian bisa memerintahkan malaikat dan sebagainya. Itu kan Tuhan, haknya Tuhan atau rububiyah. Jadi mereka sudah menciptakan rububiyah sendiri dalam konteks tauhid, sudah menuhankan. Jelas sekali. Mencium dan sujud di bekas kaki Habib. Jika dilakukan kepada manusia, maka ini syirik besar, bentuk penyelewengan uluhiyah. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah. Maka ini konsepnya merusak uluhiyah. Ya. Dan ini merupakan satu kebenaran dari konsep Dajjal tadi. Karena Dajjal begini nanti, ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri sendiri. Jadi para Habib, jika Anda tidak menyadari pada saatnya nanti Dajjal muncul, maka saya menduga Anda akan jadi kaki tangan Dajjal yang utama, ya. Karena Anda sifat-sifatnya persis seperti dalam konteks hadis bahwa Dajjal memang ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri. Apa bedanya? Persis sekali. Dan itu di dalam video itu dibiarkan. Dan itu santrinya, terlihat santrinya. Berarti kan sudah pengulangan. Karena itu kan mau ngajar, Habib mau ngajar itu.
Kalau saya lihat ya, di depan ada bangku, di situ santri semua, habibnya lewat dicumin semua gitu ya. Itu berarti kemudian. Apalagi di syuting ya. Jadi ini jelas sekali mereka ingin disembah. Kalau mereka ingin disembah berarti mereka Tuhan. Jadi saya tidak ragu mengatakan Anda itu yang ingin disembah dan ingin mempertuhankan diri dan dipertuhankan. Anda adalah kaki tangan Dajjal. Anda memiliki sifat-sifat Dajjal. Jelas ya. Sampaikan ini kepada siapapun. Karena sekalian, sekali lagi saya ulang. Saya marah kepada mereka. Karena mereka telah banyak melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka telah melecehkan Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Ya. Karena sesungguhnya Nabi itu pembawa risalah tauhid murni. Tapi mereka telah merusak. Dan yang saya sangat geram, mereka itu banyak membawa umat kepada neraka. Itu yang bikin kita geram. Ya. Dan luar biasanya pengikutnya banyak sekali. Karena iming-iming tadi. Kalau kalian percaya denganku, kalau kalian ikut menjadi muridku, aku kasih hidayah apa? Namanya? Bukan. Syafaat. Ada itu banyak. Jadi Habib itu pembawa syafaat. Nanti dibahas seri berikutnya ya. Banyak sekali pernyataan ini, baru pernyataan sedikit setengahnya itu. Masih banyak pernyataan-pernyataannya yang betul-betul luar biasa. Menjungkir balikan konsep-konsep tauhid. Bantahan Quran, jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan kamu kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 37. Jadi jelas, jangan menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Berarti kalau Habib itu membiarkan dirinya disembah, sujud, diciumin bekas telapak kakinya, berarti dia membiarkan orang menganggap dia Tuhan. Dan senang dia diperlakukan itu. Berarti dia menganggap sendiri Tuhan. Jadi memang ini harus diberantas ini. Konsep-konsep seperti ini ya. Kasihan, umat yang banyak kasihan. Kita hanya kasihan. Biarlah mereka ini, karena mereka pembawa fitnah. Tapi umatnya ini, jamaahnya kasihan ya. Karena diiming-imingi keturunan Nabi masalahnya. Modal mereka kan itu. Makanya bisnis yang paling mudah itu sekarang itu ngaku keturunan Nabi. Bisnis kuburan, ya kan? Di kuburan itu pasang kotak infak, sehari itu penuh uang. Jadi memang bisnis yang paling mudah itu. Bantahan hadis, Nabi bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, coba lihat. Saya aku perintahkan seseorang sujud, seorang istri sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Dalam surat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangkan, dari hadis ini jelas banget. Seandainya boleh, mereka tidak boleh. Yang saya membingungkan, mereka itu tidak bisa baca atau bagaimana ini? Jelas Nabi saja mengatakan seandainya boleh ya, sujud, aku perintahkan sujud seorang istri kepada suami. Artinya posisi suami di hadapan istri itu begitu sangat harus ya, patuh, harus sangat hormat, harus ya melayani dengan baik. Pokoknya kedudukan tinggi. Karena pemimpin yang bisa membawa ke surga atau kepada neraka. Jadi jelas ini tidak boleh sujud. Tapi Habib itu membiarkan. Banyak ya, yang banyak di YouTube. Setahu saya ada sekitar 6 Habib yang sujud di hadapannya ya. Sampai kepada telapak kakinya, sampai tembok gitu ya.
lantai dasar. Itu banyak, ada 6 tuh video-video Habib-Habib. Dibiarkan memang. Berarti memang mereka menganggap layak menjadi Allah, ya. Luar biasa. Jelas di dalam kitab An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan sujud kepada selain adalah haram, dan ijma ulama bahkan bisa menjadi kufur. Itu di dalam Syarah Muslim. Ini dia. Yang berikutnya, yang tidak percaya Habib ada keturunan Nabi adalah kafir. Berarti kita ini kafir semua. Berarti mukibin saja yang bukan kafir. Itu pernyataan Habib-Habib. Mengkafirkan orang tanpa dalil adalah dosa besar, menyalahi hak Allah untuk menetapkan iman, dan kufur. Ini penyelewengan uluhiyah. Makanya hati-hati teman sekalian, ya. Banyak orang yang keselio lidah. Wah, kafir itu kafir. Padahal sebetulnya hati-hati. Karena kafir itu kan, kalau mendekati kekafiran boleh lah. Itu banyak sekali, ya. Orang yang tidak sholat terus-menerus, itu menuju kekafiran. Tetapi kalau mengatakan dia kafir pada muslim, itu bisa berbalik kepada dirinya nanti, ya. Bisa saja Allah menganggap justru dialah kafir karena mengucapkan sesuatu yang sifatnya fitnah besar. Dan ini penyelewengan uluhiyah. Bantahan Quran. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, wahai engkau bukan orang mukmin. Tuh, itu saja tidak boleh. Orang kafir, bukan mukmin, tidak boleh. Apalagi mengatakan orang lain kafir, itu tidak boleh. Ini juga boleh. Padahal ya dia mungkin menganggap ini orang nggak soleh, maka nggak dikatakan mukmin. Jangan, tidak usah disebutkan. Anda mukmin, Anda muslim, Anda kafir dan sebagainya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jika seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Tuh ya. Dan Habib ini tidak pernah baca hadis ini, seperti kelihatan sekali kan? Tidak boleh menyatakan itu. Dan Anda perlu tahu, Habib itu dari semua aspek palsu. Tidak ada satupun semua aspek yang menguatkan dia keturunan Nabi. Tidak ada perilakunya juga jelas, ucapannya juga jelas melanggar. Bagaimana keturunan Nabi? Ya. Dari gennya juga jelas, tidak ada keturunan Arabnya. Bahkan banyak Habib yang sudah tes DNA, mereka lebih kepada keturunan India, ya. Kemudian ada gen Yahudinya. Jadi jelas sekali ini sifat-sifat Yahudinya kuat sekali, karena Yahudi kan begitu. Mereka sudah mengklaim saya itu kelompok yang berbeda dengan Anda, saya lebih tinggi dari Anda. Ya, Yahudi kan begitu. Nah ini mirip sekali perilakunya, bahkan melebihi Yahudi. Yahudi masih mending, nggak anggap Tuhan kan dia. Tetapi Habib-Habib ini jelas menganggap dirinya Tuhan. Ini Firaun. Jadi yang kita tidak memahami adalah bagaimana mungkin seorang Habib tidak pernah membaca hadis itu. Dan mereka sangat pede. Luar biasanya mereka selalu kemana-mana mengklaim keturunan Nabi. Padahal ternyata dari semua sisi tidak ada menunjukkan sifat-sifat kenabian, ya, bahwa dia keturunan Nabi. Mengkafirkan Muslim tanpa dalil adalah dosa besar yang bisa berbalik kepada pengucapnya. Jadi bisa jadi ketika Habib mengatakan yang tidak percaya Habib keturunan Nabi kafir, justru terbukti kafir, berarti mereka akan berbalik
Dan terbukti kalau kita lihat tadi teman-teman sekalian, dari seri pertama, seri kedua, Habib sudah menuhankan diri. Sebetulnya kalau kita lihat, Masya Allah, bukan Islam itu agama sendiri. Makanya di dalam kajian sebelumnya, ajaran mereka bukan ajaran Islam. Jadi mereka bukan Muslim berarti kalau begitu. Kalau ajaran yang mereka sampaikan bukan ajaran Islam, berarti mereka bukan Muslim. Ini sama dengan pernyataan ini, karena mereka sudah mengkafirkan orang lain, justru mereka lah berbalik. Mereka kafir. Kalau lihat kaidah ini, jadi luar biasa ya. Ya silahkanlah definisikan kalau seseorang sudah mengaku Tuhan. Kalau seseorang sudah ingin dipertuhankan, berarti itu posisinya ada di mana? Jelas sekali, ya. Penyelewengan uluhiyah terdapat pada klaim tadi 38, 3.10, 3.12, 3.14 dan sebagainya. Karena menyalahi ibadah, kenabian dan hukum, iman kufur dan syariat baru. Itu menyalahi ya. Penyelewengan rububiyahnya di mana? Di klaim 3,9, 3.11 karena menisbahkan sifat gaib dan kuasa supranatural kepada makhluk. Jadi ada yang melanggar dari sisi konsep rububiyahnya, ada yang melanggar dari konsep uluhiyahnya. Ya. Menganggap pencipta, menganggap yang punya seolah hukum itu rububiyah. Yang ingin disembah, yang ingin diagung-agungkan itu merusak konsep uluhiyah. Dengan demikian, klaim-klaim sebut bukan hanya gulu berlebihan, tetapi sudah menyentuh inti penyimpangan tauhid yang dibantah secara tegas oleh Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama besar. Jelas, para Habib, mohon ini menjadi perhatian. Saya bicara begini adalah berarti saya masih ada rasa kasihan kepada Anda, ya. Dan tolonglah jangan terus disesatkan umat. Anda pertanggungjawabannya berat di akhirat. Anda sendiri sudah keluar dari akidah tauhid sesungguhnya, lalu membawa orang lagi tambah lagi berat. Silakan perhatikan dengan baik-baik. Apa yang Anda sampaikan itu sudah melanggar dalam konsep rububiyah dan uluhiyahnya. Pernyataan Anda semua balawi begitu banyak sekali. Tidak hanya dalam satu Habib, bahkan mereka mengutip kitab-kitabnya, pengakuan leluhurnya, dan sebagainya. Saya sudah mengambil risiko membawa bara api, ya. Makanya teman sekalian yang takut berjuang di akhir zaman, jangan dekat-dekat saya. Jadi karena kita harus menyampaikan sebuah kebenaran walaupun bara api itu kita pegang. Ini merupakan peringatan terutama bagi para pengikut Habibnya. Tinggalkan Habib-Habib itu ya, karena mereka justru jelas sekali pernyataan-pernyataannya ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri.